dalam menolak penundaan pemilu dan perpanjangan perpanjangan periode jabatan presiden adalah perjuangan mengamankan demokrasi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang tinggal di gugusan pulau-pulau senusantara yang menghidupi dan melestarikan tanah-tanah di gunung-gunung, lembah, ngarai, maupun yang mendiami kampung-kampung, kota dan mengais hidup di tengah-tengah hantaman gelombang besar pengerusakan sumber-sumber kehidupan. Saudara-saudaraku yang masih berjibaku menjaga kesucian dan keluhuran ibu bumi, air dan udara dengan segenap keringat, darah, dan air mata demi keberlanjutan kehidupan. Kami Bersihkan Indonesia hendak menyampaikan beberapa hal sebagai bentuk kepedihan sesama anak bangsa. Namun sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Bersihkan Indonesia. Bersihkan Indonesia adalah sebuah aliansi masyarakat sipil yang memiliki mimpi tentang demokratisasi energi yang berkedaulatan, berkeadilan, dan lestari. Kami menyadari bahwa mewujudkan demokratisasi energi bukanlah hal yang mudah. Demokrasi energi sejatinya harus diletakkan dalam kerangka demokrasi ekonomi dan politik. Demokrasi energi harus memiliki pilar desentralisasi energi, tata kelola yang akuntabel, serta transisi menuju energi terbarukan yang berkeadilan. Demokrasi energi sudah pasti tidak boleh menimbulkan perampasan ruang hidup rakyat, tetap menjaga rantai ekologis dan rantai ekonomi, sehingga menimbulkan keadilan sosial di Indonesia sebagai falsafah hidup kita bernegara. Demokrasi energi dilandaskan pada nilai-nilai yang kuat dan luhur, sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sistem ekonomi tidaklah berbasis pada persaingan dan asas yang individualistik. Sektor energi merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tentu saja semua berurusan dengan pengelolaan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang berdasarkan amanat konstitusi, maka mutlak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi jelas bahwa tujuan utama adalah kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, baru-baru ini tersiar kabar terkait wacana penundaan pemilihan umum 2024 di berbagai media. Solusi yang ditawarkan adalah perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Pembicaraan itu kemudian bergulir ke jejaring sosial. Wacana ini mengemuka saat agenda pembangunan ekonomi ala oligarki sedang berjalan. Mulai dari industri ekstraktif, manufaktur, jasa dan properti, dan tentu saja penopang utama yaitu bidang energi. Rekonsolidasi ruang ala oligarki yang mengubah bentang alam, mengubah budaya, sosial dan ekonomi dengan membangun kawasan ekonomi khusus berbasis pengembangan bisnis dan industri pariwisata, industri 4.0 yang pada akhirnya mengukuhkan kuatnya ekonomi kapitalistik. Ideologi ekstrativisme atau keruk dan hisap tidak hanya isi perut bumi Nusantara yang diekstrak, tetapi juga tenaga manusia dengan jam kerja panjang dan menghisap seluruh uang yang dihasilkan oleh keringat rakyat kembali kepada oligarki. Oligarki melakukan pengkonsentrasian dan pemusatan sumber daya untuk memuluskan agenda-agenda ekonominya. Ya, wacana penundaan pemilu umum 2024 dan perpanjangan masa presiden. Presiden bergulir pada saat rakyat tidak baik-baik saja. Himpitan ekonomi, kelangkaan dan kenaikan harga dan berbagai bahan pokok adalah jeritan yang senyatanya dialami oleh rakyat. Sehingga dengan adanya wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, kami memiliki pertanyaan besar. Mengapa pemerintah beserta elit-elit negeri ini tidak mencoba mengatasi permasalahan secara konkret, melainkan membicarakan kekuasaan? Bukankah konstitusi telah mengatur bagaimana suksesi kepemimpinan di negeri ini? Mengapa mekanisme sukses kalah dengan ambisi bagi-bagi kekuasaan? Hal-hal tersebut semakin membuktikan bahwa pembicaraan terkait suksesi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah kehendak rakyat, melainkan kehendak elit. Sepanjang negara ini tegak berdiri, demokrasi merupakan landasan dalam kehidupan bernegara. Konstitusi telah menegaskan demokrasi Indonesia
Sementara yang kita tonton hari ini sama sekali tidak mencerminkan bagaimana demokrasi Indonesia dengan segala keluhuran nilainya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jika kita membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa presiden, kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk sedikit melihat beberapa waktu ke belakang. Melalui laporan-laporan publik yang telah kami sampaikan, sesungguhnya Bersihkan Indonesia telah mengingatkan kepada berbagai pihak. Jaringan advokasi tambang, misalnya, telah melaporkan kepada kita semua. Begitu banyak konsesi tambang diterbitkan menjelang pemilu, serta pemilu kepala daerah. Jatam menyebutnya sebagai ijon politik tambang. Hal tersebut cukup memberikan fakta bahwa politik di Indonesia berlumur tambang. Lebih jauh lagi, dijelaskan bahwa ada kepentingan yang kuat dan nyata dari pelaku usaha pertambangan terhadap proses politik yang berjalan, agar penguasa mengamankan usaha-usaha pertambangan, beserta pundi-pundi kekayaan mereka. Bersihkan Indonesia juga pernah membuat laporan corruption, yaitu suatu laporan yang memperkuat laporan ijon politik tambang, yang menggambarkan bagaimana keterlibatan elit-elit politik dan bisnis dalam skema koruptif dan syarat dengan konflik kepentingan dalam industri batubara, baik hulu maupun hilirnya. Lagi-lagi dalam laporan tersebut, kita menemukan aktor-aktor politik dan bisnis yang memiliki peran dalam operasi bisnis batubara, baik peran dalam pembuatan keputusan administrasi pemerintahan maupun peran dalam bisnisnya sendiri. Semua agenda itu tidak bisa berjalan tanpa pengaruh terhadap kebijakan politik. Oleh karena itu, memasuki ruang politik menjadi sebuah keniscayaan bagi oligarki. Beberapa pakar bahkan menyatakan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam bukanlah korupsi biasa. Ada yang menyebutnya grand corruption, ada pula yang menyebutnya state capture corruption. Korupsi model seperti itu tentu diawali dengan pengangkangan terhadap sistem politik. Oligarki memasuki posisi-posisi vital dalam sistem ketatanegaraan, guna memuluskan agenda utama mereka, yaitu menciptakan regulasi dan kebijakan yang akan memudahkan kepentingan oligarki. State capture corruption melahirkan regulation capture. Maka terbitlah berbagai undang-undang yang bersifat predatoris. Sebut saja revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara yang syarat dengan kepentingan perusahaan pemegang PKP 2B. Sehingga jaminan perpanjangan otomatis dan berbagai kemewahan lainnya adalah layanan yang diberikan oleh revisi Undang-Undang Minerba terhadap perusahaan pemegang PKP 2B. Atau Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat Omnibus Law, yang telah menjadi keranjang besar dengan tidak kurang dari 80 peraturan dirangkum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri dibangun atas sebuah mitos, yaitu penciptaan lapangan kerja. Padahal cipta kerja dalam undang-undang kemudahan berinvestasi. Kemudahan itu antara lain upah murah, legalisasi perampasan tanah, kemudahan perizinan, insentif pajak, kawasan ekonomi khusus, dan penyediaan energi berbasis energi kotor dan berbahaya. Semuanya dibungkus dengan topeng proyek strategis nasional. Fakta ini terang disampaikan oleh Bersihkan Indonesia dalam laporan yang berjudul Omnibus Law, Kitab Hukum Oligarki. Aso. Sebelumnya, Bersihkan Indonesia meluncurkan laporan yang berjudul Bersihkan Kabinet dari Oligarki Batubara. Laporan itu memuat peringatan bahwa calon-calon menteri kabinet pemerintahan kedua Joko Widodo memiliki konflik kepentingan karena terhubung dengan bisnis batubara. Faktanya, kemudian lebih dari sepertiga kabinet Indonesia Maju terkait dengan bisnis tambang. Berpijak dari fakta-fakta tersebut, maka cukup beralasan jika kami menduga bahwa urusan suksesi kepemimpinan semata-mata untuk menjamin bagaimana agenda oligarki terus bergulir. Saudara-saudara sebangsa setanah air, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak melihat bagaimana perluasan kota dan kawasan industri yang akan menjadi wajah Indonesia di masa mendatang. Ibu kota negara dan kawasan ekonomi lainnya membutuhkan mobilisasi sumber daya yang besar. Entah berapa ribu megawatt yang akan digunakan, berapa luas wilayah penyangga kehidupan yang akan dihancurkan. Belum lagi kebutuhan ikutan lainnya seperti tempat hiburan, bangunan hotel, apartemen, dan gedung pencakar langit lainnya. Tapi pernahkah kita melihat bagaimana kehidupan saudara-saudara kita di lingkar tambang dan PLTU, di lingkar perkebunan sawit, di pinggiran hutan, di pesisir atau di pulau-pulau kecil, bagaimana kehidupan mereka terampas?
Manakala lahan-lahan terampas, pengungsi sosial ekologis tak terbendung. Bila situasi ini terus berlanjut, dapat dipastikan rakyat Indonesia akan menggantungkan hidupnya atas belas kasihan para oligark. Bagi rakyat, kemandirian ekonomi hanyalah dongeng. Mereka dipaksa hidup di bawah kendali oligarki. Jika oligarki berhasil menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, maka seluruh agenda tersebut menjadi semakin mulus. Maka kita tidak lagi dapat bermimpi tentang demokratisasi energi. Mimpi kita tentang transisi energi terbarukan dan berkeadilan menjadi semakin jauh dari kenyataan. Sebagaimana halnya UU Cipta Kerja, solusi-solusi palsu lainnya akan hadir. RUU Energi Baru Terbarukan misalnya, merupakan rancangan regulasi yang syarat dengan politik berbahasa. RUU ini justru semakin melanggengkan penggunaan energi fosil dan berbahaya di negeri ini seperti nuklir dan energi turunan batubara seperti gasifikasi batubara maupun yang tercairkan. Oligarki batubara masih menari-nari di atas penderitaan saudara kita yang hidup di lingkar tambang. Biomass misalnya masih mengandalkan hutan monokultur dan tetap menggunakan teknologi thermal. Kegilaan akan kendaraan pribadi listrik malah melahirkan semakin banyaknya pertambangan nikel, terutama di pulau-pulau kecil di bumi Nusantara. Begitu banyak solusi palsu digulirkan. Namun yang terjadi adalah kutukan sumber daya alam. Semakin kaya sumber daya alam di suatu wilayah, maka semakin miskin kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Melihat kenyataan seperti itu, sudah seharusnya kita memberikan penghormatan kepada saudara-saudara kita yang masih bertahan di titik-titik api perlawanan. Meski ujian sangat berat, mulai dari kriminalisasi, intimidasi, pemaksaan, dan tindakan-tindakan represif lainnya. Tetapi sesungguhnya merekalah yang menjaga martabat kita sebagai bangsa, karena merekalah yang mempertahankan kedaulatan atas sumber-sumber agraria. Hormat setinggi-tingginya untuk kawan-kawan di Wadas, Kendeng, Pasar Seluma, Sangihe, Wawoni, Pakel, Indramayu, Cirebon, Cilacap, Bangka Belitung, Teluk Sepang, Batang, Tumpang Pitu, Pegunungan Meratus, Bikinipan, dan wilayah lainnya yang masih menjaga kehormatan sebagai warga negara, penyandang kedaulatan di negeri ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sudah saatnya kita menjaga kesucian dan keluhuran hidup berbangsa. Kesucian kita adalah terjaganya kehidupan, kemanusiaan, dan kelestarian alam. Menjaga keluhuran adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka wacana perpanjangan masa jabatan dan atau penundaan pemilu haruslah kita tolak. Kita perlu tegas menolak berbagai macam upaya oligarki mempermainkan sistem politik kita, mempermainkan kesepakatan luhur yang tertuang dalam konstitusi. Demokrasi sebagai sebuah sistem politik haruslah berlandaskan pada demokrasi sebagai sistem nilai. Jika kita dihadapkan pada situasi di mana para elit sedang berdebat, bersuara berdasarkan kepentingan politik dan kepentingan bisnisnya, maka sudah saatnya rakyat berteriak bahwa pengurus negara memiliki kewajiban menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Bukanlah perpanjangan masa jabatan atau penundaan penyelenggaraan pemilu yang dibutuhkan oleh kita sebagai sebuah bangsa. Yang kita butuhkan adalah sistem politik yang di dalamnya terkandung nilai-nilai demokrasi. Kita perlu mendorong perubahan yang lebih fundamental, mendorong perubahan sistem politik yang tidak memanjakan kepentingan oligarki. Kita mendambakan partai politik yang sehat dan sistem pemilu yang berlandaskan asas luber jurdil sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem politik yang juga mengakomodir veto rakyat serta mengembangkan demokrasi langsung yang mengakomodir kepentingan rakyat. Saudara sebangsa dan setanah air, bersihkan Indonesia dalam satu kesempatan berkumpul di wilayah, yaitu di Bukit Tinggi, di Sumatera Barat, suatu wilayah yang melahirkan pemikir-pemikir dan founding fathers kita. Dalam kesempatan itu kami bertukar informasi, bertukar pengetahuan, dan bertukar cerita. Jika demokratisasi energi hendak terwujud, maka menjadi sebuah keniscayaan untuk mendorong perubahan sistem politik, ekonomi, hukum yang lebih demokratis, mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, maka wacana perpanjangan masa jabatan presiden serta penundaan pemilu jelas merupakan pikiran yang ugal-ugalan. Dengan segala kerendahan hati, Bersihkan Indonesia menyerukan kepada seluruh saudara-saudara di lingkar tambang dan PLTU, di kampus, di hutan-hutan, di lokasi pembangunan infrastruktur, di sekolah-sekolah, di daerah aliran sungai, pesisir, pulau-pulau besar ataupun kecil, di kota, pasar, di kolong-kolong jembatan. Mari kita bersuara untuk menjaga kehidupan berdemokrasi. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah agenda oligarki untuk menyempurnakan proses penghisapan yang sedang dijalankan. Solusi sesungguhnya
adalah menyusun kembali paket kebijakan politik yang lebih demokratis dan mengutamakan keselamatan rakyat. Indonesia, 18 Maret 2022. Hidup rakyat!